Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mempelajari yakni bab ketiga modul akidah akhlak tentang indahnya berperilaku amanah. Nah, kita simak baik-baik ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pengamatan video tentang perilaku amanah, siswa menjelaskan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video dan tanya jawab tentang perilaku amanah, siswa mengemukakan manfaat perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang ketiga, setelah melakukan tanya jawab dan diskusi bersama siswa, yakni mencontohkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, oke, kita bahas yang pertama. Bagaimana atau mengenal sifat amanah. Sifat amanah ini merupakan akhlak terpuji. Artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya agar bersifat amanah, seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan Allah memberi pengajaran sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih manfaat berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini dapat dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus senantiasa kalau dipercaya orang lain, maka betul-betul kita harus menjaganya. Nomor 2, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nah ini ya, ketika kita sudah bisa beramanah dalam hal apapun, baik dengan orang lain atau keluarga dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan simpati dari semua pihak, baik itu teman kita sendiri ataupun mungkin lawan kita, maka kita akan mendapatkan simpati. Yang ketiga adalah hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bisa menjaga amanah, maka Allah akan memudahkan hidup kita. Karena dalam hal agama ada hablum minallah, ada hablum minan nas.
Maka jelas kalau dengan Allah sudah jelas. Nah, kalau dengan manusia maka harus berhati-hati. Kalau kita diberikan amanah, maka kita betul-betul harus menjaganya agar hidup kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau kita lihat orang yang bersifat amanah itu akan disenangi banyak orang dan dipercaya orang lain. Jadi amanah ada sifat tidak berkhianat atas kepercayaan yang diberikan. Contohnya Andi disuruh ibu guru untuk menyampaikan surat dari kepala sekolah. Surat itu adalah surat teguran karena Adi tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Namun karena Adi takut akan dimarahi, Andi tidak menyampaikan surat tersebut kepada orang tuanya. Jadi dalam hal ini Andi ini tidak bersifat amanah karena tidak mau menyampaikan sesuatu yang telah dipercayakan kepada Adi. Yakni apa? Yakni Adi disuruh menyampaikan surat dari kepala sekolah. Nah, karena takut tadi, Adi tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Maka ini termasuk Adi tidak mempunyai sifat amanah. Nah, ingat ya, lawan dari amanah adalah khianat. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diwujudkan melalui kegiatan. Yang pertama ya, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita menjaga titipan, maka kita harus mengembalikannya dalam keadaan utuh. Sering kita dititipi oleh orang tua kita, teman kita, baik itu uang ataupun yang lain. Maka kita harus betul-betul menjaga dan mengembalikan seperti semula. Apalagi kita ini kan kadang lihat masalah uang itu sangat luar biasa. Nomor 2, menjaga rahasia apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia. Baik itu rahasia pribadi ataupun keluarga. Maka sebaiknya kita betul-betul menjaga rahasia tersebut. Yang ketiga, ini sangat penting ya yang terjadi di kehidupan kita. Tidak menyalahgunakan jabatan. Karena jabatan adalah amanah yang wajib kita jaga. Kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Dan yang paling penting dari semua itu adalah apa? Yakni kita memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya. Karena semua itu adalah titipan dari Allah. Semua itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kepada umat manusia. Maka itu adalah amanah yang wajib kita jaga dan kita harus betul-betul memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oke, dari Pak Faiz cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.